ketika kalian sudah melihat kasus yang ada, itu banyak banyak data yang bisa kita ambil. Yang tadi disampaikan, eee, dari usia dari usia kita lihat 65 tahun, berarti dia termasuk dari kategori lansia ya. Iya, kemudian ada, apa namanya, stroke. Nah, kalau stroke, oke, berarti kan ada kalian udah membayangkan tuh, udah belajar tentang stroke belum? Nah, kalau belum berarti kan harus cari tahu dulu kan stroke, tapi kan kalau stroke kalau misalnya waktu di IDK dia termasuk termasuk yang mana psikologinya? Seingat kalau di stroke, nah berarti gini, jadi nanti ketika kalian dapatkan kasus seperti ini, kalian harus cari tahu dulu tuh tentang lansia, tentang stroke gitu ya, stroke itu namanya fisiologinya dan sebagainya, sehingga kalian tahu, oh ini stroke-nya apa, ditambah lagi tadi Dextra ya, hemiparesia Dextra ya. Iya, itu urusan lah. Hemiparesia Dextra berarti kemungkinan kita apa, ada pemeriksaan lab, apa, penunjangnya nggak? Ada gangguannya di mana? Nggak disebutkan ya? Nggak ada. Nah, artinya gini, jadi kalian dari situ kalian sudah harus mulai apa namanya, memikirkan patofisiologi pasien ini apa gitu ya. Eee, dengan gangguan apa, stroke, ini parosi dextra, berarti kemungkinan gangguannya adalah pada bagian abdomen, kemudian otak kiri, ya. Kalau misalnya hemiparesia dextra, kemungkinan gangguannya ada pada di kiri gitu ya. Itu yang pertama tuh. Kemudian tadi berarti yang apa namanya hemiparesia berarti ada kelumpuhan, ya kan? Ada kelumpuhan. Nah dia sudah stroke-nya berapa lama? Disebutkan nggak riwayatnya? Berapa udah berapa lama dia stroke? Udah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun. Berarti kan sudah lama ya 3 tahun. Nah 3 tahun itu apa namanya, gimana kondisinya? Dia apakah benar-benar tidak ada kalau kalau sudah 3 tahun sebenarnya sih dia mestinya sudah ada proses rehabilitasi, ya nggak? Rehabilitasi, sudah bisa aktifan juga bergerak gitu kan. Nah saat ini gimana kondisinya itu harus dicek lagi. Kalau misalnya dia pasien ini datang ke rumah sakit, kita harus lihat kondisinya saat ini seperti apa. Apakah masih lemah itu hemiparesinya, kelumpuhannya gitu kan. Kemudian dia dengan umur 65 tahun, dia itu kondisinya mobilisasinya seperti apa. Berarti kan kalau misalnya kelumpuhan kan berarti ada gangguan mobilisasi, ya nggak? Ada mobilisasi, gangguan mobilitas dia nggak mau bergerak dan sebagainya. Tapi kemudian tadi pergerakannya bagaimana? Dibantu atau enggak? Nah, itu kalian harus pengkajiannya harus ke arah itu harus lebih detail. Itu yang pertama. Kemudian tadi ada gangguan-gangguan yang lain, ada gangguan masalah apa namanya, nyeri perut. Nyeri perut kira-kira masalahnya apa nih? Nyeri perut kan bisa jadi mungkin ke arah gastritis atau GERD. Jangan lupa kalau lansia nanti kalian kalian kalau udah mulai belajar ke apa namanya, ke geriatri, gerontrik ya, itu salah satu yang apa resiko yang atau kejadian yang mungkin sering terjadi pada lansia itu adalah itu GERD. Jadi dibahas ya di kelompok. Nyeri perutnya kira-kira ini asalnya dari mana yang ditemukan oleh kelompok? Nah, itu salah satu yang harus kalian cari tahu juga. Jadi konsep-konsep yang harus walaupun misalnya sekarang kalian belum belajar ya tentang itu, berarti kan oh nyari perut kemungkinannya apa nih? Ada gastritis. Gastritis itu apa? Apalagi ya? Kemungkinan apa penyebabnya apa aja? Itu harus kalian cari tahu semua. Semua keluhan yang semua keluhan domain cari tahu. Kemudian konstipasi, konstipasi ya. Atau tadi bilang BAB, tidak BAB 7 hari. Masih nah, kalau misalnya terkait dengan tidak BAB 7 hari, berarti kemungkinannya apa? Nah, macam-macam. Bisa dari intake-nya. Kita harus kaji, intake-nya dia apa selama ini. Makanannya bagaimana? Komposisinya. Jadi harus nanti, nah, kalian sudah belajar nutrisi kan? Ya, di nutrisi ABCD-nya harus dikaji tuh. Antropometrinya bagaimana? Kemudian biochemical datanya bagaimana? Clinical sign-nya bagaimana?
Dietary-nya bagaimana? Dietnya apa makanannya dalam 7 minggu ini kan BAB kerasnya itu 7 hari, ya nggak? Itu apa namanya makanannya apa memang? Kalian bayangkan, kalian coba silakan dijawab di chat. Kalian selama ini BAB-nya berapa kali sehari? Tahu frekuensinya berapa? Misalnya berapa kali sehari? 1 kali sehari atau dua hari sekali? Silakan dijawab di chat. Semua menjawab. Boleh. Frekuensi BAB kalian rata-rata berapa kali sehari? Berapa hari sekali? Ada yang 1 minggu sekali? Silakan menjawab. Semuanya menjawab di chat. 2 kali sehari, sekali sehari, 2 hari sekali. Oke. 3 kali sehari. Oh, BAB kan 3 kali sehari. Oke. Nah, ini kalau diperhatikan ini sekali sehari, 2 hari sekali. Paling lama saya lihat 2 hari sekali, paling lama nih ya. Paling banyak 3 kali sehari. Ya, ini kalau dari jawaban kalian BAB paling banyak, paling lama 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ini 7 hari, ya belum 7 hari belum BAB. Kalau dia tiap makannya berapa kali sehari. Kalau makannya rutin 3 kali sehari, jam BAB 7 hari, gimana itu rasanya? Nah, kemudian harus dilihat juga, harus dikaji juga jenis makanannya kaitan dengan nutrisi. Jenis makanannya dimakan apa dalam 7 hari? Nah, itu nanti itu ya, dan sebagainya. Nah, jadi kaitannya dengan kita lihat fungsi, berarti terkait kalau nutrisi berarti kan nanti ada data nutrisi ya, tropometrinya harus jelas supaya besar ini masalah nutrisi. Kalau tadi itu kan BAB sudah 7 hari tidak BAB udah jelas itu masalah eliminasi ya, masalah eliminasi. Nah, baik paling keras nah berarti bisa disebut dengan kita lihat. Oke, sementara itu dulu. Nanti kita coba bahas apa namanya lebih lanjut ya. Oke, saya akan ingatkan atau review kembali tentang ini. Jadi salah satu, jadi BAB itu adalah kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya yang dia ini yang kalian sebutkan itu kebiasaan kan ya, 1 hari sekali, 2 hari sekali, atau 2 kali sehari, 3 kali sehari itu kan coba nggak kalian misalnya biasanya segitu ternyata sekali waktu lebih gitu nggak misalnya kok biasanya sehari sekali ternyata ini 2 hari BAB gimana rasanya boleh dijawab karena ada yang frekuensinya tidak luar dari biasanya apa yang dirasakan ya boleh jawab di chat ini yang 3 hari sekali misalnya lebih kembung kayak teman perut nyeri apalagi perut buncit ada lagi yang lain nggak enak perutnya terasa penuh sakit perut ya bong ya ini kan timbul masalah ya timbul ada rasa yang nggak nyaman dan sebagainya karena memang ternyata ini eliminasi ini adalah bagian dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi yang namanya eliminasi itu harus dipenuhi ternyata gitu ya saya dengan eliminasi bahwa ini tahu eliminasi seksual oke nah ini kalian lihat jadi kalau misalnya kita perhatikan ternyata apa namanya saluran pencernaan kita walaupun namanya saluran pencernaan ya tapi itu
sebenarnya apa namanya mulai dari terutama ini ada suara apa ya? Ada yang bocor atau dari ya saluran pencernaan ini apa namanya mulai dari terutama ketika mulai dari usus ya usus ke bawah itu kita sudah melihat itu adalah bagian dari yang akan keluar ya, kalau nyambung dengan saluran pencernaan kayak dengan digesti ya. Kalau kemarin waktu kita bahas tentang kebutuhan nutrisi, mulai dari mulut sampai dengan kolon, ya itu ada 4 proses dasar apa namanya pencernaan yang ada di bagian itu. Nah, tapi di kolon itu terutama adalah kaitannya dengan absorpsi air. Tapi itu sudah mulai apa namanya sudah tinggal sisa-sisa kan gitu ya. Nah ini di saluran pencernaan ini di apa namanya saluran yang dilapisi dengan membran mukosa ini sebenarnya adalah mempersiapkan eliminasi tadi. Nah, selain mengabsorpsi zat makanan, juga mempersiapkan makanan untuk diabsorpsi dan apa namanya dijadikan tadi feses gitu ya. Jadi nah ini kaitan dengan fisiologi defekasi ya. Yang mana nah nanti fesesnya akan terbentuk seperti apa tergantung pada makanan yang dimakan kan gitu. Ya. Nah terutama di kolon nih, kolon yang nantinya akan membentuk feses ya. Nah kolon itu ternyata panjangnya sampai dengan 1,5 meter. Itu yang di dalam perut kalian gitu ya. Dan bentuknya terlipat ya dengan apa namanya dengan pelika-pelika ya. Ini kolon itu mulai dari sektum yang dengan ileum ya, kemudian ascending transversum, kemudian descending dan sigmoid sektum. Fungsi kolon ini masih ada absorpsi, tetapi terutama hasilnya adalah absorpsi air ya, absorpsi air. Nah, ada proteksi juga. Kemudian sekresi. Sekresi di sini kaitannya dengan namanya zat-zat yang untuk membantu air ya, membuang ya. Eliminasi dan feses dan plasma. Nah, ini kalau kalian perhatikan, jadi di dalam di kolon itu ada 3 jenis cerah. Ya. Ada segmentasi itu yang dia mencampur isi dari yang ada di lumen tersebut ya. Kemudian ada peristaltik yang mendorong ya. Kemudian ada mas peristaltik. Jadi yang dia apa namanya terutama mendorong yang besar gitu ya. Istilahnya yang kalau memang sudah terbentuk gitu ya. Kan kalau yang segmentasi ini kan mencampur. Terutama kalau segmentasi ini di bagian yang lebih atas ya. Pak, airnya nanti udah dicampur nanti airnya itu nanti akan diserap oleh kolon gitu ya. Kemudian menggerakkan plastik gelombang mentransmisi gelombang ke sana. Kalau yang mas peristaltik itu adalah tadi ketika sudah terbentuk sudah diserap dia membentuk mas. Nah masanya itu nanti akan lebih didorong oleh mas peristaltik tadi untuk dia menyebabkan dorongan ke bawah ya ke arah yang lebih distal kalau misalnya dalam kolon itu tadi. Nah ini ada yang tiga. Kalau flatus bagaimana pembentukannya? Nah, kalau flatus itu adalah pembentukan udara, nah terutama karena karbohidrat. Pencernaan karbohidrat ada selain karena memang lagi udara yang kita telan gitu ya. Ketika kita berbicara, makanya kan kalau misalnya ketika makan dianjurkan jangan berbicara gitu ya. Nah tadi apa namanya udara yang masuk itu bisa memproduksi ini gitu ya, bisa selamat produksi. Kemudian difusi gas dari aliran darah ke
ya. Kemudian juga ada kerja bakteri terhadap apa namanya zat-zat yang tidak bisa diserap WHO yang tidak terutama dari kacang-kacangan. Makanya biasanya kalau yang masuk kacang-kacangan itu produksi laktusnya lebih besar, lebih banyak gitu ya. Gitu. Nah, cuma biasanya kadang-kadang, nah kalau misalnya dia masih di atas, dia akan keluar dalam bentuk sendawa, dalam bentuk sendawa. Tapi kalau misalnya nggak keluar lewat sendawa, dia akan keluar lewat apa namanya. Nah, kalau terakumulasi di lambung jadinya infeksi. Terus kalau misalnya apa namanya sampai ke yang diproduksi oleh kolon itu dia akan dalam bentuk tadi apa namanya flatus kalau tidak diserap oleh wilayah. Gitu. Nah, yang sendiri ternyata dia jika masuk ke dalam sirkulasi dapat menstimulasi peristaltik. Jadi makanya kalau misalnya ini terasa ada apa namanya bunyi ya di dalam perut kita itu jadi peristaltiknya jadi meningkat gitu. Nah ini produksi 100 sehari itu kira-kira orang dewasa 400 sampai 700 mili. Jadi makanya kalau misalnya apa namanya ini kalau mungkin kalau kalian ingat kalau di ketika kita mengkonsumsi makanan atau dalam lambung itu kan kita dianjurkannya isinya 3 ya. 3 apa udah coba 3 udara, 3 makanan, 3 air. Nah ini sebenarnya supaya apa namanya dan sepertiganya itu adalah sekitar ini juga gitu. Kemudian ini bagian rektum dan anus ya ini kayak dengan kalau kaitannya dengan eliminasi fekal adalah terutama kolon dan rektum anus ya. Nah di rektum dan anus ini kalian perhatikan secara anatomi ya. Ini ada apa namanya masalah ada misalnya pembuluh darah yang kemungkinan dia akan bisa timbul menjadi hemoroid ya, baik itu internal maupun kalau di dalam rektumnya ya, di dalam anusnya itu bisa ada di rektum internal itu ada juga di bagian luar kalau kalian perhatikan. Nah ini adalah namanya rektum itu panjangnya 10 sampai 15 cm. Anus 2,5 sampai 5 cm. Nah ini dia bagian lingkungannya ya mengandung vena dan arteri. Makanya tadi kalau misalnya konstipasi, kalau misalnya bermasalah apapun ini, nah ini bisa menimbulkan tekanan yang akhirnya bisa memecah pembuluh darah yang ada di sini sehingga jadilah hemoroid. Distensi pada vena disebabkan karena tekanan yang berulang. Nah, kalau defekasi sendiri refleksnya seperti ini. Jadi dia apa namanya tadi produksi hasil dari sisa-sisa makanan ya sisa makanan tadi kalau dia sudah sampai ke rektum ya sampai ke rektum dia yang peristaltik tadi dia akan mendorong ke anus kan nanti di situ akan merangsang reseptor regang yang ada di sini ya distensi rektum ini. Nah dia akan merangsang ke pusat. Kalian tahu pusat pengaturan defekasi ada di mana? Refleks defekasi pusat pengaturannya cuma sampai di runggal. Medula spinalis lumbar. Jadi sebenarnya begitu penuh sampai ke lumbar ya bisa langsung keluar gitu. Cuma karena kalau misalnya orang anak-anak ya yang belum diajari gitu ya belum diajari bladder training ya atau lansia yang sudah tidak bisa menahan itu dia bisa begitu penuh ada rangsangan ingin BAB dia bisa langsung keluar
Tapi untuk kita yang sudah belajar atau yang sudah belajar training tadi, begitu terasa nggak bisa langsung keluar. Kita sinyal ini akan disampaikan ke otak supaya kan ini belum sampai di kamar mandi, jangan dikeluarin dulu gitu ya. Sehingga nanti apa namanya otot yang eksternalnya dia akan kontraksi sehingga menahan apa namanya supaya nggak langsung keluar. Nah ini frekuensinya beberapa kali per hari, 2 sampai atau paling ya tadi 2 sampai 3 kali. Berarti teman-teman di sini masih normal ya. Kalau ya sampai apa namanya 2 hari atau 3 hari sekali. Jumlahnya bervariasi tiap orang. Cuma memang sarannya yang paling baik itu sehari itu sekali paling tidak. Sehari sekali supaya dan itu pagi hari supaya apa namanya kadang seharian makan ya pagi malam kan udah diistirahatkan, nah pagi itu dibuang. Jadi setiap hari diganti gitu ya, nggak ada yang numpuk. Ya hanya tadi kalau misalnya ada yang numpuk, akhirnya kalian merasa nggak nyaman. Apalagi nah semakin lama di kolon kalau misalnya dia nggak dikeluarin, maka dia akan akhirnya semakin diserap, ya kan? Air semakin diserap, airnya semakin keras, semakin sulit jadi BAB-nya. Oke, nah kaitan dengan eliminasi ini, kalian juga harus perhatikan ketika mengkaji eliminasi fekal, kalian juga harus mengkaji karakteristik fekalnya sendiri, fekesnya. Warnanya bagaimana warna? Nah, warna ini kalau pada bayi ada yang punya adik bayi di sini? Ada nggak yang masih punya adik bayi? Pernah perhatikan nggak BAB-nya? Nah, ini kalian yang kalian ini kan calon-calon ibu semuanya nih, yang perempuan dan calon bapak. Harus tahu nih nanti ketika kalian punya bayi, kalau dia umurnya masih ya, kalau masih dia mengkonsumsi ASI saja, ya, maka BAB-nya itu warnanya memang cenderung seperti mencret gitu ya. Mencret itu warnanya agak kecoklatan gelap gitu ya. Itu kalau ASI saja. Tapi kalau misalnya sudah diberikan susu formula, warnanya memang lebih bagus, jadi agak kuning. Gitu. Tapi ya itu tandanya berarti dia memang sudah diberi ASI susu tambahan. Justru kalau untuk bayi masih sampai 6 bulan harusnya cukup ASI saja dan nggak masalah kalau BAB-nya apa namanya warnanya lebih coklat gitu ya dan lebih encer. Nah kalau untuk yang kalau orang nggak tahu, bayi nggak orang tuanya nggak tahu, dia dianggapnya oh itu mencret ya atau apa gitu. Nah, padahal memang karakteristiknya seperti itu. Ya. Nah kalau untuk bayi, kalau dia kan susu formula ditambah dengan kebunuhan. Ya. Kalau dewasa, makanannya ada mungkin anak yang remaja variasi, itu warnanya lebih. Nanti kalian akan lihat nih kalau misalnya warnanya agak putih berarti usiakan gitu ya. Tahu hitam, apalagi kehitaman. Tahu nah hitam itu dikhawatirkan apa namanya hitamnya itu nanti kalian harus perhatikan hitamnya itu hitam memang cair atau ada bentuknya. Kalau cair kemungkinan dari darah. Nah itu yang disebut dengan melena. Jadi kemungkinan ada perdarahan di saluran pencernaan tetapi di bagian atas. Karena dia perdarahannya di bagian atas. Turun ke bawah kan. Sampai ke bawah dia keluarnya dalam bentuk cair tapi warnanya sudah kehitaman karena darahnya sudah tercampur dengan enzim ataupun apapun yang dari di sepanjang pelajar itu. Warna merah juga kalau merahnya merah seperti kalau merah pasti ada darahnya. Kalau warna merah ada ada darah itu berarti lihat darahnya warnanya apa. Kalau warnanya merah cerah berarti kemungkinan pendarahannya ada di bagian bawah. Nah bisa jadi itu kemungkinannya
ada perdarahan di area kolon bagian bawah, bahkan mungkin hemoroid. Harus dicek ada hemoroid atau tidak. Kalau hemoroid itu biasanya dia terasa ada kayak semacam kayak ada benjolan yang keluar dari mus. Gitu. Well with fat, pucat dengan lemak. Jadi kalau misalnya well with fat, fat ini fesesnya itu warnanya lebih pucat. Kemudian seperti berminyak gitu. Udah agak minyaknya gitu ya. Keputihan atau apa warnanya agak putih gitu seperti pernah lihat gaji ya, gaji di shop atau di bakso. Nah itu putih-putihnya seperti itu kira-kira ya. Tapi jangan dibayangkan itu ya nanti ya kalau lagi makan bakso ya. Kemudian ada juga yang transfusion itu jadi ada lendirnya ya atau darah tapi dalam bentuk lendir maksudnya berdarah. Ini mesti dilihat kalau ada permasalahan itu kemungkinan ada permasalahan juga ya di nah itu ini penyebabnya. Kalau misalnya warna putih kemungkinan ada masalah di kandung empedunya ya. Kalau apa namanya fesesnya berwarna hitam, dia tetap berwarna hitam ya. Itu kemungkinan dia habis makan makanan yang atau apa mengkonsumsi PE. Kalau kalian habis makan makanan misalnya hemobion, sangobion gitu ya, biasanya BAB-nya tuh warnanya lebih hitam. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang melena itu dia kalau yang tadi yang makan mengandung zat besi, biasanya BAB-nya masih berbentuk, tapi warnanya hitam. Kalau melena dia cair tapi warnanya hitam. Kalau warna merah tadi perdarahan di bagian bawah ya bisa jadi atau hemoroid atau nah, kalau yang pucat karena malabsorpsi lemak konstipasi. Nah tadi ketika konstipasi ada lendirnya atau enggak kolitis atau misalnya kalau di pegangan perdarahan di feses inflamasi atau infeksi ini dari warna baunya kalau baunya normal ya kalian coba aja bau feses kalian apa gitu nah itu yang normal. Kalau biasanya ada makanan-makanan tertentu yang baunya tuh jadi makin berbeda gitu ya. Seperti yang kalau platus tuh gitu. Platus itu ada yang berbau, ada yang ketika ada masalah di pencernaan biasanya baunya lebih gak nyaman ya. Kalau ini noxious change ada perubahannya. Ada perubahan apa namanya bau dan akhirnya nanti ya tadi kemungkinan penyebabnya ada infeksi di abdomen tersebut atau di saluran pencernaan ya. Konsistensi kalau yang normal lunak dan membentuk apa namanya seperti ya nanti kalian lihat kita ada pengkajian Bristol feces Bristol stool ya. Kita lihat kemudian yang abnormal kalau cair atau keras. Nah, penyebab kalau cair tadi ada diare atau ada kalau diabsorpsi. Kalau keras kalau ada absorpsi. Frekuensinya ini tadi ya bervariasi pada bayi 4 sampai 6 kali. Kalau jadi yang apa namanya ini ya tadi saya sebutkan bayi yang ASI saja dia lebih sering dibanding ya minum susu formula. Makanya kadang-kadang kalau ibu orang tua yang nggak tahu dibilangnya mencret gitu karena lebih dari 5 kali gitu ya kan karena kan normal sih definisi dari mencret kan lebih dari 6 kali tahu ya soalnya ini sebenarnya mencret padahal enggak nah kalau pada bayi kalau sampai 6 kali wajar ya seperti itu. Kalau yang minumnya pakai susu formula dia lebih jarang dan warnanya juga tadi cerah ya. Dewasa 2 sampai 3 kali seminggu tapi sebaiknya 2 hari sekali. Jumlahnya ini ya kalau misalnya sedikit bisa jadi karena hipomotility atau hipermotility. Bentuknya tadi biasanya mengikuti bentuk rektum. Tapi kalau bermasalah ada yang jadi kecil-kecil gitu ya. Ada yang kayak apa namanya gepeng gitu. Apa namanya itu.
Nah ini bentuknya. Ya. Nah ini Bristol Stout. Ini, jadi yang normal itu yang mana? Yang normal itu adalah yang mana nih? Yang tipe mana yo? Yang tipe 3 ya, tipe 3 sama 4 karena dia membentuk rektum ya. Bentuk rektum itu seperti ini ya. Kalau yang 3 agak kasar, yang 4 agak halus. Ini tergantung biasanya jenis makanannya gitu. Kalau makanannya banyak mengandung karbohidrat atau protein, biasanya dia bentuknya seperti nomor 4. Tapi kalau misalnya sayuran atau buah-buahan, biasanya mengandung tipe 3 nih. Nah dia buah-buahan atau sayuran itu dia pembentuk massa sehingga dia lebih misalnya lebih terbentuk tapi halus ada permukaannya tuh lebih kasar. Kalau misalnya apa karbohidrat apalagi karbohidrat yang mudah diserap seperti misalnya yang model orang nasi gitu ya atau itu kemudian juga sama protein. Nah itu dia lebih halus karena dia kan dipecah dicerna supaya halus gitu ya sehingga dia kalau misalnya yang tipe 1 ini kalau dia susah konstipasi susah BAB-nya gitu nah sehingga jadi kan jadi kalau kalian bayangkan gitu ya kalau mungkin pernah juga gitu ya ketika susah itu kan kalian akan mengejen gitu ya mengejen kemudian tapi kan nggak lama gitu jadi seperti terpotong-potong gitu ya nah makanya bentuknya seperti bulat-bulat nomor 2 juga hampir mirip nah, tapi ini dia ya namanya jaringan istilahnya konstipasi tapi nggak terlalu berat. Nah yang tipe 5 ini juga sama nih tipe 5 ini seperti dipotong bisa uh, seperti dipotong-potong tapi keluarnya lebih mudah gitu dibanding kalau yang di atas kalau di atas tuh tongkol-tongkol gitu ya. Tipe 6 nah jadi tipe 5 ke 7 ini kira-kira gambaran orang yang diare ya tapi bervariasi kalau tipe 5 dan 6 itu diarenya masih angkat nah itu masih mungkin masih agak lebih baik dibanding kalau hanya cairan saja. Nah, ini nanti ketika kalian mengkaji PCS lihat ini. Jadi kalian bisa kira-kira kemungkinan. Oke, kemudian nah ini faktor pengaruh eliminasi bisa karena usia, diet, intake cairan, aktivitas fisik, faktor psikologis atau ini kalian harus perhatikan. Kalau misalnya dia tadi konstipasinya karena apa nih kira-kira si bapak tadi? Usia mungkin, ya. Usia kalau misalnya usia Faktor nanti kaitannya eliminasi dengan dari seks juga. dari Aktivitas eliminasi fisiknya mungkin bagaimana? apa yang pertama itu dari Orang mungkin yang aktivitas puasa fisiknya kurang, aktivitas biasanya fisik pola defekasinya itu lebih sedikit dibanding orang yang lebih beraktivitas. Ketika kalian kurang beraktivitas, biasanya lebih susah BAB-nya ya, dibanding orang yang sering beraktivitas. Input dietnya juga dicek diet sama intake cairannya cukup atau enggak sehari. Jadi nanti ketika kalian mengkaji orang-orang yang seperti yang ada keluhan tidak BAB dan sebagainya itu kalian harus kaji ya kalau misalnya masalah kalau usia biasanya tadi terkait tadi ya tereliminasi dan ya dia nanya ada nggak sayuran ada nggak ini cuma makanan yang banyak mengandung berat saja dan karbohidratnya itu karbohidrat sederhana gitu ya bukan karbohidrat kompleks ya atau tadi proteinnya juga protein yang hewani misalnya gitu nah itu lebih lebih beresiko untuk mengalami permasalahan gitu ya. Intake cairannya cukup atau enggak sesuai dengan usia kalian udah belajar cairan ya berapa minimal intake cairan sehari
harus kalian kuasai itu. Jadi nyambung semuanya antara kebutuhan cairan dengan nanti kaitannya dengan eliminasi ini. Gitu. Ya. Aktivitas fisiknya bagaimana? Ya termasuk yang sedentary atau yang aktivitasnya baik aktivitas sehari. Ya. Ada faktor psikologisnya, entah itu lagi stres atau apa gitu ya. Itu nanti mempengaruhi apa namanya fungsi pencernaan. Kebiasaan personalnya tadi, apa namanya BAB-nya polanya bagaimana tadi ya? Yang saya tanya apa sehari sekali atau 2 hari sekali atau nah upayakan karena apa namanya kalau misalnya ada yang polanya itu lebih dari mempengaruhi eliminasi 3 diet, terus hari indeks sekali, tercukupi. upayakan dibuat polanya menjadi 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Nah, teman-teman yang masih menjawab 2 hari sekali, saran saya cobalah kalian buat polanya jadi sehari sekali. Apalagi kalau kalian seharinya makannya 3 kali sehari tetap. Ini yang makan yang BAB-nya 2 hari sekali, makannya 3 kali sehari nggak? Sebenarnya kan makannya sama ya antara yang kalau makannya udah 3 kali sehari dengan jumlah yang sama dengan yang polanya 1 kali sehari, sebaiknya kalian buat pola supaya BAB kalian 1 kali sehari. Gimana caranya? Ini nanti bisa kita nah ini pasti nanti bisa dan kalian cobakan dulu ke kalian, nanti kalian coba ajarkan ke pasien kalian. Kemudian medikasi, ada nggak obat-obat yang apa namanya yang sedang dikonsumsi? Bisa jadi itu yang mempengaruhi medikasi ataupun apa yang mempengaruhi eliminasi ya. Bisa jadi ke ada konsistensinya, bisa jadi ke pola. Nah ini obat-obat yang mempengaruhi sistem gastrointestinal dan gitu. Ya. Oke, nah kemudian faktor lain juga yang mempengaruhi adalah posisi saat defekasi. Boleh dijawab kalian termasuk yang duduk apa yang jongkok? Silakan. Kalian biasa duduk atau jongkok? Kayaknya jongkok. Duduk. Oke. Nah, ya. Duduk dan jongkok itu nanti apa namanya pengaruh juga tuh ke polanya. Kalau misalnya kalau seperti ini termasuk ini enggak? Ini duduk yang ininya ditinggikan ya. Karena nanti kalau kalian perhatikan ya kalau duduk yang kalau misalnya tanpa kalau ini kan kalau di gambar ini duduk tapi ada tambahan ini ya buat kaki ya. Jadi posisinya itu posisi squat. Nah itu nanti kalau kalian perhatikan posisi yang itu memang sebenarnya jongkok ya. Cuma kadang-kadang untuk orang-orang tertentu posisi jongkok itu susah, berat. Bahkan saya pernah punya teman karena dia memang terbiasa di rumahnya itu pakai yang duduk, dia itu untuk jongkok biasa aja bukan untuk BAB gitu ya, itu nggak bisa gitu. Jadi biasa jongkok. Padahal justru posisi jongkok ke squat itu bagus untuk kekuatan ini ya, kekuatan paha. Berarti faktor yang mempengaruhi dari Kemudian eliminasi faktor lain juga ini ada adalah nyeri. posisi Nyeri ini misalnya besar. ya wanita yang atau ibu yang baru melahirkan atau pasca melahirkan spontan postpartum seksio. Nah itu biasanya terutama kalau yang spontan ya. Jadi sebenarnya mereka khawatir kan biasanya kalau spontan itu kalau yang untuk ini suka ada jahitan ya di perinealnya. Nah itu kadang-kadang mereka takut mau BAB takut robek gitu ya. Nah ini apalagi dengan posisi jok. Nah itu kadang-kadang suka dibantu dengan dari posisi duduk. Nah ya tadi upayakan ya justru jangan ditahan. Kalau ditahan BAB-nya makin keras, makin susah, makin nggak bisa BAB dia gitu. Nah, itu nanti yang perlu kalian perhatikan ketika kalian nanti memberikan edukasi pada
ibu hamil ya, dia melahirkan ya. Jadi, pembedahan atau anestesi. Nah ini kalau misalnya pembedahan anestesi berarti kan dia apa namanya kalau anestesi kan berarti dia akan direlaksasikan dulu. Jadi malahan biasanya orang-orang yang mau dilakukan operasi itu kan dikosongkan dulu kan perutnya ya. Kosongkan dulu Isi ya. lambungnya Kosong juga. dikosongkan dulu, dikemas segala macam gitu sehingga supaya Penghenti. pada saat operasi itu relaksasi nggak keluar gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti pada saat apa namanya ketika sudah post op itu dia nggak boleh makan dulu sebelum pengaruh anestesi ke ususnya itu menurun apa berkurang hilang. Salah satu pernah dioperasi deh. Biasanya kalian ditanyain apa tuh sebelum boleh makan atau enggak? Udah tentu atau belum ya? Ya nggak? Karena apa? Kan sudah terjadi peristalsis. Nah, kalau peristalsis sudah terjadi berarti pengaruh anestesinya sudah hilang. Itu boleh mengkonsumsi, boleh minum atau enggak. Karena kalau masih peristalsisnya belum belum pulih, ketika minum dia bisa muntah. Gitu. Ya. Kemudian infeksi. Ini kalau pengaruh tadi infeksi bisa menyebabkan diare, ya. Polis, beberapa masalah kaitan dengan eliminasi bawal, konstipasi ya tadi sudah dibahas. Ada infeksi, itu infeksi. Konstipasi itu tadi keras. Oke nanti kita lihat. Diare, inkontinens, flatulen. Flatulen itu kentutnya banyak. Itu hemoroid ya. Nah ini konstipasi itu apa? Penurunan frekuensi ya. Jadi tadi ya 7 hari sekali, 7 hari belum BAB gitu ya. Kemudian nyeri, defekasi, pakai ngeden pun susah gitu ya. Kemudian nah ini hati-hati kalau biasanya kalau pada pasien-pasien penyakit jantung kemudian stroke ya itu nggak boleh konstipasi. Makanya biasanya pasien-pasien jantung dan stroke itu diberikan obat apa namanya pencahar supaya tidak terjadi falsafah manuver. Karena kalau ada falsafah manuver, pengerjaannya segala macam ya karena susah BAB dan sebagainya, dia dapat meningkatkan tekanan intrakranial, tekanan intrakranial atau intramuskuler. Itu harus hati-hati mas. Ya ada ya. Ini bahkan kalau misalnya operasi pembedahan dia bisa menyebabkan operasi terbuka. Tadi kalau misalnya lagi namanya tadi ya kalau itu di bagian operasi seksio ataupun perineal tadi ya ketika pasca melahirkan gitu ya. Jadi ya diharapkan biasanya kalau perjalanan nih sebenarnya waktu itu saya pernah waktu belum hamil ini pasien kenapa dia nggak padahal dia nggak konstipasi kenapa dikasih penyakit ya ternyata dia penyakit jantung karena penyakit jantung itu mengurangi apa namanya kebutuhan kesulitan nggak boleh ngalamin susah BAB supaya kerja jantungnya juga nggak mudah. Nah ini penyebab konstipasi macam-macam ya. Tadi irregular bowel habit, nah itu dia tadi. Jadi jangan diabaikan kalau kebiasaan kalian apa namanya tadi lebih dari 2 hari sekali. Jadi yang sekarang kalau yang saya anjurnya malah yang 2 hari sekali itu kalau bisa buat jadi sehari sekali BAB-nya. Jangan malah ditambah jadi 3 hari sekali. Jangan lebih lama ya. Dan mengabaikan. Jadi kalau misalnya pengen BAB terpisah itu juga nanti bisa menyebabkan. Kemudian penyakit kronik, diet rendah serat, ya. Kemudian kurang minum, ya. Cemas, depresi, gangguan kognitif, imobilisasi juga termasuk. Jadi pasien-pasien yang
mobilitas yang baik itu memang karena di mobilitas ataupun karena memang nggak mampu, itu berisiko mengalami konstipasi sehingga harus dibantu dengan mobilitas di ambulasi di tempatnya gitu ya, tetap dilakukan. Penggunaan nafas yang salah. Jadi jangan dibiasakan mengkonsumsi pencahar kalau memang tidak perlu. Kalau misalnya baru 3 hari nggak BAB, jangan langsung pakai pencahar. Upayakan dulu dengan apa? Minum ditingkatkan. Aktivitas, jalan, gitu ya. Nah, seperti tadi, kalau kalian yang masih 2 hari sekali nih, kalau saran saya, setiap pagi bangun tidur, ya, sebelum melakukan aktivitas, kalian minum air putih hangat 1 gelas. Ya, setelah itu kalian boleh jalan-jalan. Kalau yang muslim bisa sholat. Nah, habis sholat itu biasanya langsung terpicu untuk BAB. Minum tadi gitu. Kan kalau misalnya kadang kalau nggak lupa minum habis sholat, nah itu. Jadi itu salah satu yang bisa diinikan ya. Selain tadi tentunya dietnya diperhatikan. Nah ini apalagi kondisi tadi ya, saraf, kemudian penyakit yang lain, medikasi juga hati-hati. Kemudian, nah ini tadi kan konstipasi. Nah kalau impaksi ini waktu itu saya lagi bahas tentang ini apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalian perhatikan gambar. Ini kan posisinya fesesnya ada di sini ya. Ada posisi dia belokan itu antara yang descendant dengan rectum. Itu dia agak belok gitu ya. Agak menyempit dan belok. Apa kira-kira? Impactnya ternyata dia kan istilahnya apa ya? Terhambat ya. Unrelieved constipation. Collection of feces di rectum. Extend the sigmoid colon. Jadi tadi di kolon itu sisa-sisa makanan ini kan udah kelamaan di dalam kolon, di situ kan jadi aspirasi, absorpsi air, udah terbentuk di situ, diabsorpsi airnya makin kering makin keras kan, makin keras sehingga kalau makin keras jadi makin sulit untuk keluar. Nah apalagi di posisi antara sigmoid dengan rectum ini dia posisinya agak belok. Nah ketika belok itu kan kalau misalnya dia keras, terus kalau di sini dulu saya coba nanya sama orang waktu lagi saya belajar menerjemahkan buku textbook ke bahasa Indonesia, saya nanya sama orang ahli bahasa Indonesia ini apa ya kira-kira yang pas. Nah, dia menyarankan, oh ini kayaknya kalau dari bentuknya seperti tinja yang nyangsang gitu. Jadi ya infection itu tinja yang nyangsang di sini nih di antara sigmoid dengan rectum gitu ya. Jadi tadi karena dia nggak bisa keluar gitu. Nah biasanya kalau infection ini dia ketika BAB-nya yang keluar pertama itu air gitu ya. Air karena dia kayak diperes gitu ya. Airnya keluar tapi BAB-nya sebenarnya masih ada di sini gitu. Itu tadi. Jadi gimana caranya nih mencari air tadi, berarti minumnya harus banyak, berat supaya dia bisa mobilitas. BAB-nya bisa bergerak, prosesnya bisa bergerak. Tadi, nah ini semua berisiko pada yang dehidrasi tadi kan ya, kurang air karena dia ditambah lagi nggak bergerak gitu ya. Hidrasi. Ya ini tadi ya. Ya tadi ya teman-teman, jadi bisa berkembang jadi diare malah. Nah akhirnya tadi dikeluarkan duluan karena dia nyangsang gitu. Kurang nafsu makan, distensi abdomen, kram, dan nyeri di rektal. Nyeri di rektal tadi ya, dia berusaha ngeden,
yang keluar air nggak keluar. Nah, tapi kalaupun ternyata airnya kemudian keluar, fesesnya keras, ya kan? Kalau tadi habis yang tadi kan, kalau diare bagaimana? Nah, kalau diare ini tadi jumlah apa namanya yang dikeluarkan banyak dan dalam bentuk cair. Bentuknya itu nggak kelihatan tadi ya, seperti kecil-kecil ataupun nggak berbentuk lah bahkannya, karena cenderung cair. Nah ini karena masalah di digesti, absorpsi, dan sekresi pada saluran cerna. Oke, dan biasanya dia lebih cepat, bahkan nggak bisa ditulis istilahnya. Kalau menstruasi namanya diare. Kalau yang lain kan masih bisa ditahan dengan kita apa namanya mengerukkan panggul, ya nggak? Dengan Kegel exercise itu yang kita mengerukkan otot panggul, kita bisa nahan tuh BAB kita. Tapi kalau ada orang diare dia nggak bisa. Nah ini ya bisa menyebabkan iritasi di area anus karena tadi kering gitu ya, terlalu kering dan ada sekresi mukus dan sekresinya cair kan tadi, dan bisa menyebabkan ketimpangan tambah cairan dan namanya jaringan ini sekitar anusnya itu jadi iritasi. Nah ini yang bisa menyebabkan diare, stres, infeksi intestin, infeksi usus karena Clostridium difficile terutama ya. Kemudian ada alergi ya, bisa jadi karena alergi makanan, entah itu susu atau intoleran terhadap makanan juga. Seringnya susu ya, makanan yang lain juga bisa. Atau pada pasien-pasien yang mendapatkan makanan enteral. Kayak mungkin mana kalau kalian sedang bahas pasien-pasien yang mendapatkan makanan enteral, karena dia bentuknya biasanya cair, maka salah satu komplikasinya adalah BAB-nya pun jadi cair atau diare. Ya. Nah, obat-obat tertentu juga bisa menyebabkan diare. Laksatif, pencahar berlebihan bisa menyebabkan diare tentunya, ya kan? Ya. Dan ada penyakit di kolon. Pembedahan tadi ya bisa gitu. Nah ini, pernah lihat ini? Saya nggak tahu. Sekarang masih ada waktu itu waktu pas saya Palembang ya, di rumah persahabatan tuh masih ada ruang khusus di ruang Dahlia bawah. Itu ada ruang khusus yang isinya bed kolera bed. Jadi memang khusus menerima pasien-pasien yang diare yang nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia diare kan nggak bisa naiknya bolak-balik ke kamar mandi kan bahaya. Saya ditempatkan di sini kalau memang terlalu sering. Ya, sehingga dikasih ini tempat tidurnya bolong, di bawahnya dikasih namanya ember untuk penampung seperti tadi. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Sudah lama kok. Nah, kemudian gangguan yang berikutnya adalah bowel incontinence. Nanti kalau kalian di eliminasi urin juga ada tuh urin incontinence ya. Kalau di sini jadi nggak bisa kalau urin nggak bisa nahan pipis, kalau ini nggak bisa nahan BAB. Nah, bedanya dengan diare, kalau diare kan biasanya masalahnya masalah pencernaan. Kalau bowel incontinence biasanya karena masalah di sarafnya, tidak mampuan mengontrol pengeluaran feses dan dari anus. Kenapa? Biasanya karena sphincternya tadi, Splinter yang membuka ya, splinter dari yang membuka anus. Tekstural itu tidak berfungsi. Bisa jadi karena stroke itu bisa juga gitu. Tidak mau bisa mengatur nggak parah gitu gitu.
Nah ini, jadi biasanya karena dia nggak bisa ngontrol atau karena prosedur pembedahan yang menyebabkan apa namanya eh, gangguan pada tentunya ini harus penanganannya harus di juga. Nah ini cara membedakan dan perbaikannya itu adalah dengan mengganti sprinternya. Nah kalau memang nggak mungkin ya tentunya dengan membuat kolostomi. Jadi nggak bisa lewat anus bawah, tapi harus dikeluarkan lewat kolon. Itu dengan kolostomi. Ada yang tahu kolostomi seperti apa? Kemarin sempat ada pembahasan itu nggak di ini ada ya? Kasusnya tadi cuma itu aja ya tadi ya? Oke, ya jadi nanti kita bahas yang foto. Nah, mungkin nanti akan lebih banyak dibahas pada saat kalian di KD ya. Di KD, tadi apa ya, KD, saya lupa. Berikutnya. Nah, ini flat tadi kelebihan yang berlebihan. Ini shoot. Ini terjadi karena tadi terutama dan Pak distensi khusus ya. Nah itu karena makanan yang produksi gas itu seperti contohnya kol, ya, bawang dan sebagainya. Kemudian ada pembedahan. Ini ya sih namanya biasanya dia akan tadi ya tentunya keluar lewat bawah ya. Nah ini kalau di sini dikatakan kalau nggak bisa perlu dikeluarkan dengan rektal tube. Kalau nggak bisa tutup. Nah hati-hati. Kalian juga ternyata kentut itu juga kebutuhan gitu. Kalau ada yang nggak bisa kentut jadinya ya. Kemudian hemoroid. Nah ini tadi yang baik hemoroid. Hemoroid itu ada apa namanya pembesaran vena. Pembesaran vena di area namanya sphincter atau di anus ya. Jadi ada yang internal kalau ada pembuluh darah di dalam, eksternal di luar. Nah ini kalau misalnya nggak pecah mengganggu dia bisa keluar ya. Ini bisa kalau misalnya ini mengganjal ya. Nah ini kayak yang sebelah kiri nih. Mengganjal seperti ini. Nah, kalau misalnya ngaduknya terlalu keras bisa jadi pecah dan akhirnya jadi berdarah. Karena kan tadi kena yang mengalami kan. Nah, biasanya yang sering mengalami ini tadi kurang ibu hamil juga sering ya mengalami ini karena tadi ada tekanan dari sehingga membesar. Kemudian cold diversion. Nah, ini tadi cold diversion itu namanya untuk kalau misalnya dia tidak yang tadi saya bilang membuat kolostomi. Jadi membuka itu dikeluarkan ke dinding abdomen untuk pengeluaran feses sementara. Bisa sementara, bisa juga lama. Permanen. Temporer bisa permanen. Tergantung kondisinya. Ya. Bowel diversion. Nah ini. Jadi ada pembedahan namanya ostomi. Ya. Kalau di usus disebut ileostomi. Kalau di kolon, kolostomi. Ya. Nanti kolostomi juga apa namanya? Biasanya nanti ada apa namanya? Kalau kalian perhatikan kan jadi gini. Jadi seperti ini kondisinya bisa di karena memang umumnya terjadi karena misalnya ada kanker di kolon atau di apa ini khusus tadi ada kanker yang kemudian kanker itu kan menyebabkan apa namanya nggak mampu nggak bisa jalan ya pak nggak bisa dikeluarkan dia kembung dan sebagainya nggak bisa keluar kalau keluar nyeri gitu ya nah, darah dan sebagainya akhirnya dia diputuskan untuk ini karena yang terkena itu
potong. Ketika dipotong itu, kalau misalnya dipotong, kalau dipotong ukuran, berarti kan dia ada bagian, itu tergantung posisinya di mana nih. Kolonnya bagian mana? Ya, kalau misalnya tergantung ininya, tergantung areanya di mana, itu nanti akan mempengaruhi dia akan kemana. Nah, nanti biasanya kalau sudah jadi nanti di kolonnya itu di dinding abdomen, kolonnya itu akan keluar lewat dinding abdomen dan sehingga pasirnya pun lewat itu tadi. Sehingga seperti ini bentuk. Dikeluarkan bentuk stoma, ya. Nah ini nanti, ini nih kalau yang ini ya. Ini kalau seperti ini nanti fesesnya keluar dari sini. Ini fesesnya keluar dari sini. Sehingga nanti apa namanya di luarnya ini harus ditampung dengan pouch, dengan inkontinensi komunikasi ya kaitannya dengan konsistensi untuk jadi tadi kan otomi itu kan bisa ileostomi, bisa kolostomi. Nah tentunya kalian ingat kalau di bagian dari saluran pencernaan, ileostomi itu nanti kan apa namanya yang ada di dalamnya isinya atau timusnya ya. Kalau dalam pencernaannya ada timus. Timus yang terbentuk itu kan tergantung pada dia sudah mengalami apa gitu penyerapannya. Sudah diserap bagian apa. Kalau misalnya di ileostomi berarti kan sudah di bagian diserap. Ya itu mungkin masih tahu dan belum berbentuk seperti feses gitu ya. Nanti kalian harus lihat tuh. Jadi kalau misalnya dia ileostomi ketika dia keluar lewat susu berarti nanti fesesnya berbeda dengan kalau misalnya kolostomi yang ada di kolon gitu ya, yang dia sudah berbentuk mungkin sudah lebih berbentuk seperti feses gitu ya. Jadi ada perhatian itu. Ileostomi sudah seperti apa dan lebih cair ya karena airnya diserapnya lebih banyak di kolon. Nah kalau acidic-kolostomi apa namanya fesesnya masih berbentuk cair tetapi sudah lebih berbentuk dibanding ileostomi. Kalau sigmoid, nah ini kalau sigmoid kolostomi dia mirip dengan feses biasa, feses normal. Lalu kolostomi bersifat temporer, misalnya ini nanti kalau temporer berarti bisa dikembalikan kembali dan dia bisa kembali feses keluarkan lewat anus kembali. Jadi cuma sementara, kemudian nanti dioperasi kembali, dibunuh kembali itu apa namanya tuan. Nah, kolostomi ini nanti ada dua ya, ada dua apa namanya dua lubang ya, proximus yang kalau yang proximus itu biasanya untuk mengeluarkan apa namanya fesesnya. Sebenarnya yang distal itu untuk kalau ada fesesnya tadi karena kan produksi di dalam kolonnya aja tapi nggak kalau apa banyak sudah keluar gitu fesesnya itu atau belum sampai ke situ. Kolostomi kalau cuma tutup dan dia cuma untuk apa namanya mengeluarkan feses. Nah ini kalau yang ini berarti kontinen kalau ileostomi. Ini translain yang ada dua. Kalau yang dua ini tadi yang saya sampaikan kalau misalnya kolostomi barel yang dua itu tadi dua ujung optimal dan ini double barrel. Ini
Kalau yang ini N ileostomy ya. Ini double barrel transversal. Ini N N ileostomy. Nah, N colostomy ya. Colostomy. Nah, ini nanti kalau di sini kalau kita tampung dengan food, CAB-nya resepnya sama dengan konsistensinya sama dengan yang normal. Kalau di sini mungkin sudah hampir mirip dengan normal, tapi lebih banyak udah cair ya. Nah, di sini lebih cair dibanding dengan yang sini. Jadi kalian ingat saja kira-kira di situ proses pencernaannya sudah seperti apa sehingga virus yang terbentuk seperti apa. Nah, ini prosesnya. Jadi cara mengeluarkannya. Nah, ini kalau dipotong kalau yang. Nah, ini jadi ususnya dikeluarkan, kemudian dijahit di sini. Ususnya Ini dikeluarkan, sama dijahit situ. Oke. Nah, ini kalau yang double barrel. Ini dipotong di barrel. Nah, kalau yang ini adalah stoma untuk bebas. ya, yang di sini untuk terutama mutusnya karena di sini kan sebenarnya udah nggak ada peces ya. Pecesnya kan gini karena nah kalau di sini kalau udah pertama dibersihkan ya udah berikutnya paling tinggal membersihkan ada apa namanya mukus karena kan kolon itu masih ada mukus untuk membantu karena kalau yang normal dia membantu pengeluaran. Oke. Selanjutnya, nah ini contohnya. Ini ya kalau udah dipasang kantong stomy bag, tomat. Kalau kalian perhatikan ini kan di sebelah kanan ya. Sebelah kanan kalau berarti ini bagian transversal. Ini bisa transversal bisa juga transversal. Jadi lebih cair ya. Kalau dia posisinya di sebelah kiri udah agak kebanyakan mungkin bentuknya lebih apa namanya lebih keras dan warnanya lebih coklat. Kalian bisa bayangkan kalau orang yang terpaksa ini pas yang dirasakan sakit. Bisa jadi nanti muncul diagnosis atau masalah keperawatan, gangguan body image, ya nggak? Gangguan penampasan. Sebenarnya awal-awal kalau sudah lama, dia sudah terbiasa, ya sehingga mungkin itu. Tapi kalau misalnya yang baru mulai, dia kan ada nih masalah gangguan body image. Apalagi kalau misalnya dia yang permanen ya. Kalau permanen kan berarti dia akan terus menerus kemana-mana dia akan bawa seperti ini. Oke, ini tadi ileo anal reservoir. Jadi ileum langsung ke anal. Nah, kalau kolonnya tidak bisa dipotong. Ya. Oke, contoh-contoh ini saja tadi jadi kalau permasalahannya di lambung untuk kaitannya dengan pencernaan ya. Sama nah pasien yang ini mungkin nanti akan lebih banyak dibahas tadi. Nah kalau di KD yang secara PKD itu lebih banyak ke kaitannya dengan yang normal. Yang normal dalam arti arah ke apa namanya konstipasi ataupun diare ataupun yang memfasilitasi untuk defekasi normal. Ya, itu kalau untuk yang bermasalah seperti ini nanti masuknya ke DSMB kalau misalnya bisa ke orang dewasa untuk DPKR. Nah, DPKR juga ya. Umumnya nih nanti masuknya mungkin di maligna karena memang yang punya masalah ini biasanya kalau yang kanker ya
Nah, pada pasien-pasien yang punya ostomi, selain edukasi tadi terkait bagaimana merawat atau menggunakan ataupun memakai kantong stoma tadi, terutama perawatan kulit di area stomanya ya. Bagaimana menggunakannya, tadi ya, body image tadi ya, biasanya tertutup sama yang baru. Kemudian perlu support group ya, sama perlu perawatan endostoma. Nah, ini kantong stomanya, nanti kalian diajarkan pada saat KMB nih, teman-teman. Stoma ini. Nah, untuk eliminasi tentunya ya tadi ya, untuk proses perawatan kajiannya yang jelas tadi historinya kalian harus apa namanya, pola defekasinya bagaimana. Kalau misalnya dia ada tadi ada data, oh dia nggak BAB selama lebih dari 3 hari sekali, itu sudah boleh dikaji itu apa namanya, bagaimana pola BAB-nya setelah biasanya, kemudian intake makannya, dietnya seperti apa, intake cairan yang bagaimana, aktivitasnya bagaimana, ada konsumsi makanan atau konsumsi obat yang mempengaruhi dengan kalau memang sedang diet dan historinya dikaji. Pengkajian fisik, pemeriksaan fisiknya apa, terus itu di area abdomen tadi, di area abdomen yang ya bagian abdomen tadi ada seraba Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada bagian abdomen. ya. Kemudian lab testnya itu kalau misalnya konstipasi mungkin tidak perlu tes lab. Tapi kalau diare ya, ya berarti pemeriksaan feses ya. Pemeriksaan fesesnya itu dia kemungkinannya dari apa nih? Ada penyebabnya. Kemudian jangan lupa ditanyakan atau dikaji fesesnya. Jadi ketika pengajian awal kalian harus tanya dulu BAB-nya seperti apa. Kalau misalnya dia diare, BAB-nya seperti apa, kalau Ibu? misalnya Atau mungkin yang lainnya fases tadi atau misalnya ada mungkin lain-lain ya, eliminasinya kalau secara ataupun kalau cair, kajian Ibu bisa mungkin kalian harus tanya konfirmasikan langsung biar saya BAB-nya berikan. bagaimana. Apalagi kalau dia punya masalah pencernaan. Kalau ada masalah pencernaan, biasanya nyambung ke masalah pencernaan. Jadi kalian harus tanya. Nah, periksa bagaimana. Jadi kristol-kristolnya dicek ya. Ya bagaimana, kemudian ya ada yang berbeda atau enggak dibanding ya. Kemudian apa, ada jarak atau tidak, ada lendir atau enggak gitu ya. Kemudian pemeriksaan diagnosis yang lain yang diperlukan endoscopy atau kolonoskopi. Itu dia pemeriksaan. Jadi pemasukan selang yang di ujungnya itu ada kamera. Dia akan melihat ada rusak ya di dinding saluran cerna. Kalau endoskopi dia lewat mulut, ya, lewat mulut masuk ke perut sampai ke ileum. Kalau kolonoskopi biasanya dari bawah, dari anus dia. Endoskopi dari mulut, sedangkan kalau supaya ngelihat di depan kolonoskopi tadi kan identifikasi tidak melalui anus. ada iritasi atau kalau misalnya ada perdarahan terus ya. Diagnosisnya ini kombinasi yang bawah, konstipasi, diare atau aktivitas kulit. Kalau tadi misalnya kaitannya dengan stoma atau diare bisa muncul. Gangguan body image tadi stoma juga ya. Perubahan orientasi. Sampai mana tadi? Aku dengar Posisi. Nah, ini kalau misalnya mempromosi meningkatkan density normal ya, posisinya kuat, diajarkan kuat. Kalau misalnya dia nggak bisa turun, berarti kita bantu ketika di tempat tidur, bedpan. Kita menggunakan menggunakan laksatif
jadi perlu. Nah ini udah kolaborasi di diare, enema atau plasma digital remote tool. Jadi membantu mengambil resepnya itu atomicat fecal incontinence device, ya, serat atau kulit atau cairan. Jadi ada namanya Ya Allah, ini astagfirullah. untuk bantu penting ya, alat bantu untuk mengeluarkan resep. Nah ini promosi untuk posisi yang pas itu upright atau shifting. Promosi of normal elimination. Kemudian vibrasinya yang cukup, cairan, privacy. Kadang-kadang kalau di tempat di rumah sakit dia nggak bisa BAB karena malu sudah apa gitu ya, nggak biasa privasinya. Jadi kalau misalnya itu tutup atau kita bantu di kamar mandi. Kalau memang tidak bisa dari kamar mandi berarti memang tidurnya harus ditutup gitu ya. Latihan exercise, nah, ambulasi. Kalau dia imobilisasi berarti ambulasi di tidur, posisi dan sebagainya. Ambulasi setiap berapa menit. Kan kalau misalnya dia udah bisa turun ya, kan untuk turun gitu ya. Kemudian laporkan hasilnya. Cukup ini tadi ya ukuran konsistensi, ada darah dalam enggak, bau, statiknya bagaimana. Nah ini bedpan untuk membantu nanti pada saat PKD kalian diminta untuk latihan membantu pasien BAB atau kalau untuk perempuan menggunakan alat ini. Ini posisinya kalau yang ini megangnya di sini. Ini ada di bawah, ditaruh di emas ya. Kalau ini pegangnya di sini, ini di bawah. Jadi BAB-nya atau BAB-nya di sini. Kemudian ini posisi. Nah, posisi yang atas sampai yang bawah lebih mudah mana untuk BAB? Atas ke bawah. Gimana? Atas ke bawah? Bawah Ibu. Ya. Nah, berarti kalian ketika membantu pasien BAB di tempat tidur, perhatikan posisi. Posisi yang atas ini ya boro-boro BAB. Ya, bisa ya nggak? Jadi kalau mau BAB dibantu dulu posisikan supaya semi-polar ya. Semi-flower. Supaya memfasilitasi kemudahan untuk BAB-nya dan itu juga nyaman gitu. Nah ini jenis-jenis laksatif atau yang membantu untuk ini ya. Ada yang memang metamucil forming itu, jadi dia kayak fungsinya tuh hampir mirip dengan kayak ini. Saya lupa ini ya. Jadi dia seperti kalau sayur makan sayur itu membentuk buluk gitu ya, supaya mudah mengeluarkan. Ini emollient untuk melunakkan, kemudian salin agent, jadi ada makhluk cairan ya, kolaknya ada. Sulfat salin agent. Atau kalau misalnya sekarang ini kayak modelnya ada juga yang model seperti apa ya, kalau saya bilang merek kayak semacam Vegeta ya, nggak tahu Vegeta. Jadi minuman yang dia kalau diaduknya sebentar dia masih cair, tapi kalau misalnya kemudian didiemin dia bentuk gel kalau gitu kan, jadi kayak nah itu sebenarnya bentuk juga tuh. Ada minuman untuk membantu mengeluarkan BAB seperti itu.
enema. Nah, enema ini dia membantu ada enema cleansing. Jadi kalau misalnya mau operasi, itu kan tadi dibantu dikosongkan ya ususnya. Nah, itu dengan bantu cleansing enema. Jadi dia dengan memasukkan air lewat anus, masukkan air ke dalam kolon lewat anus. Kalau misalnya untuk membersihkan itu bisa jadi untuk sebesar 500 liter loh. Air itu sehingga dia terasa untuk mengeluarkan BAB-nya. Jadi kayak dari konstipasi kalau sampai 7 hari, kalau misalnya dengan upaya-upaya yang tadi banyak minum, lanjutkan dan sebagainya dia nggak bisa BAB juga, maka kita bisa bantu dengan enema. Atau kalau yang juga pakai air sabun ya, itu bisa. Nasogastrik. Nah, kalau nasogastrik ini bukan nasogastrik untuk memberi makan. Jadi kalau nutrisi, berian nutrisi, kemarin ada pemasangan nasogastrik untuk membantu Masuk gastrik tambahan makan. kubus Kalau di sini adalah untuk dekompresi. Dekompresi tadi, dekompresi. kalau misalnya dia nggak bisa BAB, ya. Mm. Nah, keluar itu dengan dekompresi. Oh, untuk Ya. mengeluarkan Dengan kembungnya dengan pemasangan. deskompresi, Kan masuk namanya gastrik nggak tugas. semua gitu. Nah, biasanya tadi kalau ada masalah pencernaan, misalnya tadi ada perdarahan atau ada namanya masalah kandung empedu, dia nggak bisa mencerna, nggak boleh makan lewat pencernaan. Jadi untuk kebutuhan nutrisinya dia dipenuhi oleh parental untuk membantu eliminasinya atau untuk membantu buat pencernaannya ini dengan pemasangan oksigen. Dekompresi. Kalau ada perubahan, kemudian saya dibilas lambung ya, tumbah lambung, nanti di air, kemudian nanti dialirkan kembali supaya darahnya, darah yang ada itu dikeluar. Tadi kalau udah ada namanya darahnya pun nanti akan dikeluar. Dekompresi ya. Yang model film selam yang 2 lumen, lumennya ada 2, lubangnya ada 2. Ini ya. Dia kalau misalnya untuk dekompresi posisi ujung setelah dipasang nasogastrik harus dicek benar masuk ujungnya ada di mana nih mas. Nah, karena dia kan nasogastrik itu lewat hidung ke mana harusnya masuk ke esofagus. Nah, hati-hati karena kalau di nasofaring itu dia ada 2 tuh salurannya antara ke nasofaring antara ke esofagus dan trakea. Itu nanti harus ada tekniknya supaya tidak masuk ke trakea. Itu harus setelah masuk itu harus dicek benar nggak sih nggak masuk ke trakea. Nah, itu harus ada proses ya. Dicek jika diperlukan dirot ya. Itu biasanya kalau untuk masuk gastrik yang biasa itu nggak perlu kan teknik yang dilakukan benar. Nanti kalian akan praktek di PKD ya untuk pemasaran. Nah, ini jadi posisi telahnya, kemudian pelang yang dibutuhkan itu seberapa, kemudian ketika sudah terpasang harus misalnya di stem di plester ya, di plester di hidungnya supaya nggak irigasi
tulangnya, kemudian perawatan hidungnya di bagian yang tadi ada letternya ya. Oral height juga. Karena kan biasanya kan karena oral jarang dipakai, mulutnya jadinya nggak diperhatikan. Nah itu juga diatur oral height. Mengkaji distensi abdomen dan jika diperlukan untuk di area mulut. Nah, ini ya tadi background ya. Jadi nasogastrik kan nasogastrik itu langsung ke Esogastrik. ke Gastrik. terus ada juga yang kemarin saya sampaikan di nutrisi ada naso jejunal. Nah, restoratif. Nah ini goal training kalau memang tadi yang dipasang ostomi tapi yang sementara. Soalnya di ostomi sementara. Nah, setelah ostominya itu ditutup kembali, maka dia harus dilatih bowel training. Kemudian mempertahankan tadi ya intake cairan dan makanan yang cukup sesuai, latihan juga ya dengan kenyamanan, integritas kulit, setiap diri kayak dengan ostoma tadi ya. Nah ini untuk klik tadi ya bowel care, bowel dan progressive, bowel management, bowel training. Jadi silakan dicek. Ini contohnya kalau untuk bowel dengan care tadi harus dilakukan. Enkopresis ini terutama untuk yang pada kalau pada anak latihan bowel training harus dilatih juga supaya dia nggak ya habis sembarangan gitu. Nah itu tadi bowel manajemen ya. Nah nanti kan kalau misalnya kalau kalian lihat di SL Vicky ya, di Vicky sih mestinya di aktivitas itu sudah ada yang mana monitor, yang mana edukasi, yang mana aktivitas mandiri dan kolaborasi. Ya. Ini bowel trainingnya kalau misalnya untuk melatih keterampilan yang harus kalian kuasai ya, kaitannya dengan eliminasi kuantifikasi secara manual. Jadi diambil dari anusnya ya. Fasilitasi makanan tinggi serat, irigasi kolostomi, pasta domet, pemantauan bising usus, pemantauan pola eliminasi fekal, makan kantong stoma, pemberian latihan. Nah ini adalah intervensi-intervensi terkait dengan eliminasi ya. Ini contohnya program untuk sehari-hari ya 30 gram sehari reguler duduk atau di toilet ya setelah ini ya tadi saya anjurkan jadi minum kemudian ditongkrongin aja gitu ya kemudian latihan. Oke, saya kira itu ya ada waktu berapa menit kalau ada mau bertanya silakan masih ada waktu 10 menit kalau ditanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan ini yang on cam tinggal berapa orang? Kaitannya dengan kasus kemarin kasusnya sih masih sederhana ya cuma intinya yang mungkin yang perlu saya ingatkan kembali ketika kalian ditanya diagnosis keperawatan
maka kalian harus cek ini masalah yang ada pada pasien, walaupun Jika resiko kalian ditanya dengan diagnosis perawatan. yang tua. Bukan kalau seksual itu berarti apa? Sudah terjadi dan ada tanda-tandanya. Nah, berarti kalau ditanya diagnosis perawatan, cukup dengan menyebutkan konstipasi. Harus apa? Konstipasi berhubungan dengan kira-kira berhubungan ini pada pasien ini penyebab konstipasinya apa? Kalau pada pasien kasus kira-kira konstipasinya apa? Misalnya, dia kemungkinan tadi bisa jadi karena apa namanya gangguan pada saraf ya, misalnya ya enggak. Oh, jadi konstipasi berhubungan dengan hubungan pada saraf ya, dan pengendalian konstipasi ditandai dengan apa? Tidak BAB lebih 7 hari, gitu kan. Sakit pada perut. Itu kalau tanya diagnosis, nggak cukup dengan konstipasi aja. Karena konstipasi itu cuma masalah, problemnya. Diagnosisnya itu tadi, dengan rumusan PES kalau aktual. Kalau resiko apa? Tandai dengan hubungan dengan apa? Resikonya. Resikonya apa? Ya, seperti itu ya. Karena kalau saya perhatikan masih ya walaupun karena kan mungkin kalian menggunakan SDKI cuma menyebutkannya masalahnya doang gitu ya. Tapi ketika kalian ditanya diagnosis keperawatan terus dengan oke. Ada pertanyaan nggak? Alhamdulillah nih Nursona sudah hadir. Nursona, selamat datang. Ya, makasih Bu Kun. Udah sampai Depok ya? Apa udah sampai mana? Udah sampai Bogor. Sampai Bogor, alhamdulillah. Kabar? Alhamdulillah, Bu Kun baik. Bu Kun gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jauh-jauh nih dari Bogor. Saya dari Bogor. Kelihatannya nggak ada pertanyaan nih. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, langsung saja saya serahkan ke atau silakan kalau mau di dulu ya. Sebelum mulai. Baik, ya. Baik, saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kun. Terima kasih, Bu. Oke, saya pamit. Saya serahkan ke Nursona. Ya. Sorry. Ini buat mahasiswa mau istirahat dulu, break sebentar. Mulai jam 10. Oke, yaudah boleh istirahat sebentar, nanti masuk jam 10 ya.